Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang qawaid asasiyah tentang kesulitan. Saya sebagai moderator dan sekaligus pemateri. Pemateri pertama yaitu Nabila, pemateri kedua Vera, pemateri ketiga Nafisa, pemateri keempat saya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama pengertian masyaqah. Pengertian masyaqah secara bahasa adalah sulit atau berat, keletihan, kepayahan, kesempitan. Sedangkan kata at-taisir adalah gampang, mudah, atau ringan. Yang kedua, masyaqah secara istilah menurut Asy Syatibi ada 4. Yang pertama, masyaqah yang mampu atau tidak mampu dilakukan oleh mukallaf. Yang kedua, masyaqah yang mampu dilakukan mukallaf tapi menimbulkan kesulitan yang berat. Yang ketiga, masyaqah sebagai kesulitan yang tidak sampai keluar dari kebiasaan umum. Yang keempat, masyaqah yang dimaknai sebagai melawan hawa nafsu. Contoh aplikasi transaksi jual beli, hibah, ijarah, dan lain-lain jika dilakukan karena mendapat paksaan dari orang lain disertai ancaman, maka setelah hilang pemaksaan dan ancaman tersebut, penjual berhak membatalkan transaksinya. Yang kedua, diskursus azimah dan ruqsyah. Konsep azimah, pengertian para ulama ahli usul fikih mendefinisikan azimah dengan pengertian hukum yang ditetapkan Allah pertama kali dalam bentuk hukum-hukum umum, atau hukum yang ditetapkan Allah pertama kali atau hukum yang ditetapkan secara umum, berlaku terhadap setiap mukallaf tanpa dijelaskan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh mukallaf tersebut. Contohnya seperti sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu diwajibkan atas setiap orang dalam segala keadaan, asal saja orang itu masih dipandang cukup kuat, cukup sehat untuk mengerjakannya. Hukum wajib sholat 5 waktu ini merupakan hukum azimah. Yang kedua adalah ruqsyah. Ruqsyah menurut para ulama usul fikih mendefinisikan ruqsyah ialah hukum yang ditetapkan berbeda dengan dalil karena adanya uzur. Hukum ruqsyah ini datangnya kemudian sesudah azimah. Umpamanya hukum makan bangkai dikala tidak ada makanan-makanan yang lain. Hukum ini datang kemudian sesudah hukum azimah, yakni tidak boleh makan makanan bangkai. Maksudnya membolehkan terhadap hukum yang haram karena dalam keadaan darurat. Contohnya seperti tadi, memakan bangkai hukumnya haram karena dalam keadaan darurat maka diperbolehkan. Yang kedua, boleh meninggalkan amalan wajib karena uzur, boleh tidak berpuasa. Contohnya, boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadan karena sakit atau sedang berpergian. Yang ketiga, tentang dasar kaidah. Dasar kaidah dari dalil Al-Quran yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Allah meringankan bagi kalian kemudahan dan tidak menginginkan bagi kalian kesulitan. Dalil as-sunnah dari hadis Abu Umamah. Dari Abu Umamah berkata, Rasulullah bersabda, saya tidak diutus dengan membawa agama Yahudi dan Nasrani, namun saya diutus membawa agama yang lurus. Dan saya akan melanjutkan materi poin D, yaitu macam-macam taisir. Macam-macam taisir dalam Islam yang diberikan oleh Allah secara garis besar itu dimaksudkan ada 2. Yang pertama al-aslu, yang kedua yaitu at-thari'u. Al-aslu yaitu prinsip dasar dalam agama Islam. Dalam ajaran Islam, agama itu mudah. Contohnya ketika sholat wajib. Sekarang kita kan sudah melaksanakan sholat wajib itu hanyalah 5 waktu. Dan dulu itu yaitu 50 waktu. Terus yang kedua, macam taisir yang kedua yaitu at-thari'u. At-thari'u yaitu keringanan tambahan adanya suatu beban tertentu. Nah, keringanan ini sendiri dibagi menjadi 7. Yang pertama, al-isqatu atau pengguguran.
Contohnya, ketika ada orang sakit, maka mereka gugur untuk melaksanakan sholat Jumat. Terus yang kedua, at-tangkisu atau pengurangan. Contohnya, ketika seorang musafir itu diperbolehkan baginya untuk mengurangi jumlah rakaat pada sholat duhur, asar maupun isya. Biasanya disebut dengan sholat qashar. Yang ketiga yaitu at-taqdim wa ta'khiru, yaitu mendahulukan atau mengakhirkan. Contohnya, pada sholat jamak kita bisa menaruh sholat asar dalam sholat duhur atau sholat duhur ditaruh di sholat asar. Nah, selanjutnya yaitu at-tarhisu atau keringanan. Contohnya, jika ada najis yang sedikit yang susah dihilangkan, maka syarat memberi keringanan dan memaafkan apabila tidak bisa benar-benar bersih. Terus keringanan yang kelima yaitu at-taghyiru atau perubahan. Contohnya sholat khauf pada saat peperangan. Sifat sholat khauf memiliki banyak yang berbeda dengan sholat pada umumnya. Bahkan apabila perang terus berkecamuk, diizinkan baginya sholat di atas kendaraan dengan sifat sholat semampunya. Terus keringanan yang keenam yaitu al-ibdalu atau penggantian. Contohnya, apabila seseorang tidak sanggup mandi atau berwudu, maka boleh digantikan dengan sholat tayamum. Terus keringanan yang terakhir yang ketujuh yaitu at-taghyiru atau pilihan. Contohnya, pada kafarat melanggar sumpah diperbolehkan baginya untuk memilih denda, yaitu membayar kafarat dengan memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau membebaskan budak ini sebelum berpindah pada pilihan untuk berpuasa 3 hari. Selanjutnya yaitu poin E, klasifikasi kesulitan. Profesor W.R. Wahba Az-Zuhaili mengklasifikasikan kesulitan itu dalam 2 kategori. Yang pertama, kesulitan muqtada, dan yang kedua yaitu kesulitan ghairu muqtada. Yang pertama yaitu kesulitan muqtada. Kesulitan muqtada adalah kesulitan yang alami, di mana manusia itu mampu mencari jalan keluarnya sehingga yang belum masuk pada kepaksaan. Terus yang kedua yaitu kesulitan ghairu muqtada. Kesulitan ghairu muqtada itu kesulitan yang tidak pada kebiasaan, di mana manusia itu tidak mampu memiliki kesulitan itu, karena jika ia melakukan niscaya akan merusak diri dan memberatkan kehidupannya. Selanjutnya yaitu poin F, yaitu karakter masyakoh. Karakter masyakoh ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, masyakoh yang di luar kemampuan manusia. Nah, masyakoh ini tidak mungkin terdapat dalam syarat Islam. Misalnya, berpuasa 10 hari berturut-turut siang dan malam, berjalan di atas air, terbang tanpa menggunakan alat. Lah, contoh itu semua tidak mungkin disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Terus yang kedua yaitu masyakoh yang biasa, yaitu masyakoh yang terdapat dalam syarat Islam dan bukan yang dimaksud dengan ayat dan hadis di atas. Misalnya, puasa sehari dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Lah kan itu kan pasti ada masyakohnya, akan tetapi dalam kadar yang wajar. Terus yang ketiga yaitu masyakoh yang sangat amat berat meskipun sebenarnya mampu dilakukan oleh manusia. Masyakoh ini juga tidak terdapat dalam syariat Islam karena keutamaan Allah yang diberikan kepada hambanya. Misalnya, sholat 50 kali sehari semalam. Seandainya Allah memerintahkan kepada manusia dengan hal ini bisa dilakukan oleh mereka, namun dengan sebuah masyakoh yang sangat amat berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang metode dan kualifikasi dari masyakoh. Pertama, saya akan membahas metode atau pengelompokan dari masyakoh.
Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti membagi masyakoh ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah masyakoh yang tidak dapat menggugurkan kewajiban. Jadi masyakoh ini itu muncul karena tabiat dasar atau konsekuensi logis dari hal tersebut, atau memang itu dari fitrahnya manusia sendiri. Contohnya, kita merasakan kelelahan saat belajar terus-menerus. Kemudian saat sedang berpuasa kita merasakan haus atau yang namanya lapar. Yang kedua yakni masyakoh yang dapat menggugurkan kewajiban. Jadi masyakoh ini jika terus dilakukan, maka bisa jadi masyakoh ini akan membuat kewajiban kita terbengkalai. Jadi kita akan mendapatkan rukhsah atau taisir dalam masyakoh ini. Imam Jalaluddin membagi lagi ke dalam 3 tingkatan. Yang pertama adalah masyakoh a'la atau yang sangat berat. Jadi masyakoh ini dapat mengganggu kemaslahatan kita. Ketika kita tidak mendapatkan rukhsah atau taisir, maka dapat merusak daruriyah khomsah kita. Jadi masyakoh ini kita mendapatkan rukhsah atau kemudahan. Contohnya, saat kita sakit parah, saat kita puasa, kita sakit parah, maka kita diperbolehkan untuk tidak puasa. Karena jika kita tetap puasa, maka kita bisa jadi kita akan meninggal. Seperti itu. Yang kedua yakni level mutawasitoh atau sedang. Jadi masyakoh ini dilihat dulu, misalnya ya kita sakit, terus kemudian sakitnya ini sakit yang bagaimana. Jika kita sakit yang masih bisa ditahan, maka itu mendekati level yang adna atau kita bisa tidak mendapatkan rukhsah. Tapi jika sakitnya parah, maka kita condong ke level mutawasitoh, mendapat rukhsah. Kemudian yang terakhir adalah masyakoh adna atau paling ringan. Masyakoh ini tidak mendapat rukhsah, tapi bisa ditangani dengan sabar. Contohnya ketika puasa kita haus, ya sudah kita sabar aja. Kemudian metode atau pendekatan masyakoh ini para ulama sepakat menggunakan metode takribi atau pendekatan. Jadi lebih dekat ke level adna atau lebih dekat ke level mutawasit yang mendapat rukhsah. Imam Izzuddin di sini mencontohkan orang yang puasa. Orang yang puasa itu pasti haus dan lapar, maka itu mendekati level adna. Dia tidak mendapatkan rukhsah. Tetapi ketika ia sakit, maka ia mendekati level mutawasitoh, maka ia bisa mendapatkan rukhsah. Selanjutnya saya akan membahas tentang hukum-hukum rukhsah. Menurut Jazuli dan Nurul Ain, berdasarkan implementasi mukallaf, hukum rukhsah dibagi menjadi 2, yakni al-tarki, rukhsah untuk meninggalkan perbuatan, dan al-fi'li, rukhsah untuk melakukan perbuatan. Namun di sini Imam As-Suyuti merinci lagi menjadi 5 hukum. Yang pertama adalah rukhsah wajib. Contohnya, kita wajib memakan bangkai ketika dalam keadaan darurat. Yang kedua, rukhsah sunnah. Contohnya, qashar untuk musafir yang sudah mencapai 2 marhalah. Yang ketiga, rukhsah mubah. Contohnya dalam melakukan transaksi salam dan ijarah. Yang keempat adalah rukhsah khilaful aula, seperti melakukan jamak atau iftar bagi musafir yang sedang berpuasa tapi ia tidak mengalami kesulitan sama sekali. Dan yang terakhir adalah rukhsah makruh, yakni musafir melakukan sholat qashar namun ia belum mencapai 2 marhalah. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang hukum pemanfaatan rukhsah. Di sini Imam Jalaluddin As-Suyuti juga membaginya menjadi 5 sesuai dengan hukum-hukum rukhsah tersebut. Yang pertama yakni keringanan yang wajib dilakukan, dan yang kedua keringanan yang boleh dilakukan atau ia tidak melakukan, yakni keringanan yang sunnah.
Yang ketiga yakni keringanan yang boleh dilakukan atau mubah, dan yang keempat adalah keringanan yang sebaiknya dihindari, dan yang terakhir adalah keringanan yang makruh. Dan hukum bagi orang yang selalu mencari keringanan atau ia ingin mendapat kemudahan tersebut dengan sengaja, maka hal tersebut tidak boleh karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip. Menjelaskan rukhsah dalam muamalah maliyah. Banyak aspek yang mendasari rukhsah dalam muamalah seperti horor atau ketidakjelasan, dan ini sangat dilarang syarak dalam hubungan dengan rukhsah horor. Dalam horor dibagi 3, yaitu horor yang tidak sulit dihindari sehingga tidak boleh dilakukan, seperti horor pada penjualan janin binatang yang masih dalam kandungan. Yang 2, horor yang sulit dihindari sehingga terpaksa dilakukan, seperti menjual telur, delima, semangka, kelapa, kacang tanah yang dijual beserta kulitnya. 3, horor antara keduanya, terbagi menjadi 2. A. Masyaqqah besar tapi tidak sulit dihindar, seperti penjualan barang yang tidak ada di tempat transaksi. B. Transaksi yang tidak mengandung resiko besar tapi jika dilakukan akan menimbulkan masyaqqah. Ini dima'fu. Contoh, membeli biji-bijian dengan hanya melihat permukaannya saja atau sampelnya saja. Dalam ranah praktis syarak membolehkan transaksi yang pada dasarnya dilarang karena dilakukan barang atau jasa yang tidak ada makdum. Namun karena sudah menjadi kebiasaan umum maka diperbolehkan, yaitu 1. Ijarah, 2. Muzara'ah, 3. Musyaqqah, 4. Qirad, 5. Salam, 6. Hiwalah, 7. Khiyar. Ini yang diperbolehkan. Rukhsah juga diberikan pada akad-akad jaiz atau akad yang sewaktu-waktu para pihak dapat membatalkannya, seperti syirkah, wakalah, ariyah, dan sebagainya. Alasannya sebab kalau dirubah ke akad lazim maka akan menimbulkan kesulitan. Rukhsah dalam bidang muamalah yang lain. 1. Rukhsah takfif dalam pernikahan, seperti talak, khulub, dan rujuk. 2. Rukhsah dalam sumpah dan dihar. 3. Rukhsah bagi sayyid dan budaknya. 4. Rukhsah dalam qisas. 5. Rukhsah bagi mujtahid dan hakim. Cabang-cabang kaidah, seperti contoh, al-amru idza dhaqa ittasa'a wa idza ittasa'a al-amru dhaqa. Artinya, segala sesuatu jika keadaan sempit atau darurat bisa menjadi luas. Namun jika sudah luas atau normal kembali maka menjadi sempit. Analisis kaidah. Diperbolehkan melakukan keringanan atau kemudahan hingga hilang sesuatu yang membahayakan atau yang menyulitkan itu. Namun apabila bahaya dan kesulitan itu telah hilang, maka perkara itu kembali keadaan semula atau saat belum mengambil keringanan. Contoh, jika kesulitan dalam membayar hutang, maka hendaknya diberi penangguhan atau jangka waktu atau kemudahan lain yang diangsur. Kaidah yang lain yaitu ad-daruratu tubihul mahdzurati ammatan kana aw khassah. Darurat dapat membolehkan sesuatu yang sebelumnya terlarang, baik yang umum maupun yang khusus. Analisisnya yaitu keadaan darurat, kebutuhan atau mendesak itu dapat membolehkan sesuatu yang dilarang. Tetapi ada yang dibolehkan karena darurat itu harus diperkirakan kadar kebutuhannya, dan dengan syarat kualitas mahdurat atau larangan itu harus diperkirakan kadar kebutuhan, dan dengan syarat kualitas mahdurat larangan itu harus lebih rendah nilainya dari daruratnya. Contohnya, diperbolehkan mengambil harta orang yang berhutang tapi tidak mau membayar. Presentasi dari kelompok kami, apabila ada tutur kata
Yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.